Hai, ketemu lagi di QT, tempatnya tools akum, tools untuk membaca pergerakan big money atau aksi akumulasi dan distribusi yang langsung bisa muncul di chart AMI broker kalian. Dan langsung aja kalian bisa langsung join ke room Telegram kami @akumulasi_bandar username-nya. Di sana kalian bisa langsung nanya-nanya tentang apa itu tools akum, ngebahas saham dan juga tanya-tanya tentang QT Chartbot. Oke, langsung aja kita bahas market di minggu kemarin yang lumayan demam. Bukan lumayan sih ya, udah demam. Oke, langsung aja kita bahas IHSG. IHSG minggu kemarin lumayan dalam turunnya dan beberapa kali dan Jumat kemarin di awal-awal market buka udah ada trading halt. Awal buka sudah minus 5%. Tapi ya sudah, itulah kondisinya dan kita baca saja kondisinya sekarang. Enaknya sih ya kalau baca market kondisi kayak gini tuh itu dari time frame yang gede dulu. Kenapa dari time frame yang gede? Ya udah jelas dari sejak awal tahun sampai sekarang itu trennya bearish, dan kalau memang dari tren yang lebih gede itu masih bullish. Jadi bacanya dari time frame yang lebih gede biar kelihatan tren yang lebih gede juga. Nah, kalau tren dari awal tahun sampai sekarang itu bearish, itu hitungannya kalau dihitung nggak perlu dari awal IHSG buka, tapi misalnya dari 2011 atau 2012 aja, itu hitungannya masih bearishnya itu masih hitungannya koreksi. Dan kemarin itu membal di area yang pernah jadi area resisten waktu bulan-bulan ya tahun 2015 sebelum dia rebound. Tahun 2015 kebetulan juga marketnya turun, kemudian dia membal di area 4 ribuan dan kemudian sempat sideways. Kalau misalnya kita geser ke time frame weekly, sempat sideways di akhir tahun 2015 dan area-area resistennya itu waktu sideways di akhir tahun atau Oktober, ya 3 bulan terakhir lah ya, September, Oktober, November, Desember, itu di kisaran 4660-an lah, 4600, anggaplah 4600. Dan kemarin itu hari Jumat turun sampai 4660, low-nya berapa sih? 4640. Ya, tes area yang ini sempat jadi area resisten, kemudian di break out dan direspon jadi area support. Kemarin minimal sih sampai Jumat kemarin area 4660-an ini masih direspon jadi area resisten. Dan kalau kita lihat di daily chartnya, itu hari Jumat kemarin candlenya memang cukup menarik, cukup menggoda buat melakukan transaksi, buat jajan. Cukup menggoda kita untuk jajan. Tapi yang perlu memang ini menarik candlenya. Kalau kita lihat shadow bawahnya panjang banget, menunjukkan kalau perlawanan dari si pasukan bull itu lumayan signifikan. Setelah pagi-pagi dibuka gap down, kemudian turun sampai trading halt, terus pasukan bull mulai melawan dan sampai ditutup di atas harga open, bahkan ditutup di atas close kemarin, sedikit di atas close kemarin. Nah, sinyal satu tanda positif sih ya, satu tanda positif untuk market, tapi yang perlu digaris bawahi adalah market masih bearish. Jadi kalaupun misalnya kita dapat sesuatu yang menarik di market besok hari Senin, baiknya dipertimbangkan juga untuk safety first. Ya maksudnya belanja, kalau misalnya jajan ya jajannya dipertimbangkan untuk cash basis dulu aja, hindari pemakaian hutang yang berlebihan atau bahkan malah full cash basis aja dulu gitu. Dan kalau misalnya memang sudah pakai hutang,
itu bisa dijaga benar-benar rasionya. Jangan sampai eh, kita nggak bisa jualan gara-gara trading halt, gara-gara market yang sudah auto rejectnya diperketat. Nah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan buat trader yang memakai margin atau memakai hutang. Jadi hal-hal seperti itu bisa diperhatikan benar-benar. Fokusnya untuk sekarang ini adalah nyelamatin cash dulu untuk bisa nanti nembak atau nanti nyerok ketika market sudah mulai membaik. Jadi peluru-pelurunya dihemat, dihemat kalau misalnya ada nemu sesuatu yang menarik, terus niatnya untuk trading jangka pendek, ya sudah trading jangka pendek ya jangka pendek. Misalnya niatnya intraday ya intraday, hari ini beli, hari ini ya dijual gitu. Eh, Kondisi plus atau minus tentunya. Ya kalau bisa sih plus ya, namanya juga trader. Dan kalau misalnya terpaksa harus jual rugi, mau nggak mau harus tega jual rugi dulu sementara demi menyelamatkan peluru yang ada untuk supaya kita nggak kehabisan peluru waktu nanti marketnya sudah membaik. Nah, kalau misalnya dapat sinyal yang menarik itu, kalau saya pribadi itu setup yang saya pilih misalnya seperti era kemarin, era-era. Nah, salah satu contoh lah ya era. Pertama yang saya lihat adalah akumnya. Kenapa akum? Pertama, karena ya kita sama-sama tahu kalau marketnya lagi nggak enak. Nah, otomatis saya pengen tahu barang-barang apa aja sih yang masih diminati oleh big player. Caranya gimana ya? Saya cari barang-barang atau saham-saham yang akumnya masih nanjak atau akum hari itu hijau. Hijau berarti big playernya dominan akumulasi dan merah berarti big playernya dominan aksi distribusi. Dan kemarin era akumnya hijau, akum histogramnya maksudnya. Akum lainnya itu masih nanjak, masih bullish dari sejak Desember sampai sekarang itu hitungannya masih bullish. Nah, dan bisa dibilang ya big playernya dominan aksi akumulasi dan kemarin itu era sampai ke area ini harga terendah bulan November, area harga terendah bulan November di 12.80-an, kemudian dia pullback dan saya pindah ke time frame kecil. Saya lebih seneng tunggu harganya atau tunggu candlenya stay dulu di atas MA20 atau kalau misalnya ya MA20 sih ini yang saya pakai. Ya ini 20. Saya lebih seneng candle-candlenya ini stay dulu di area di atas moving average 20. Kemudian pasti di sini kalau misalnya dia si candlenya itu stay di sini dia akan bikin pola-pola tertentu. Misalnya ini bikin inside bar. Nah, seperti ini bisa dimanfaatkan. Belinya kalau naik ke atas 12.85, cut loss-nya cukup di bawah 12.55 aja. Karena kalau cut loss di bawah ini 11.75 nggak bakal bisa karena ini sudah reject kemarin. Terus ya, jadi seperti setup yang seperti itu. Contoh lagi si apa ya? Wika. Nah, Wika ini sama. Di time frame kecil saya cenderung nunggu untuk candlenya itu stay di atas moving average 20 dulu. Baru setelah stay beberapa candle stay di atas moving average 20, saya perhatikan ini ada inside bar pattern. Terus moving average-nya juga mengarah ke atas, kemudian breakout inside bar bisa dibeli. Seperti itu. Tapi yang pertama kali diperhatikan adalah akumnya. Kita pilih saham-saham yang big playernya lagi akumulasi atau naiknya itu dibarengi dengan aksi akumulasi. Nah, taunya dari mana ini apa namanya
saham saham A B C D yang big playernya sedang akumulasi atau akumnya lagi hijau, caranya saya pakai bantuan QT chart bot. Saya pakai bantuan QT chart bot, tinggal gini, XPACCS misalnya. Ini adalah salah satu explore yang notifnya saya hidupin. Saya hidupkan notifikasinya, artinya kalau notifikasinya ini hidup, untuk cek explore apa aja yang notifnya hidup. Nah, jadi kalau notifnya hidup ini, nanti ketika ada saham baru yang masuk, nah ini misalnya ada saham ERA masuk di kriteria explore ini, QT Chartbot akan kasih tahu kita otomatis. Jadi kita nggak perlu explore lagi, nggak perlu seperti itu, nggak perlu rempong explore atau minta ke QT Chartbot lagi. Si QT Chartbot udah kasih tahu kita. Dan kalau ada yang di remove, misalnya seperti ini, ada yang sudah tidak sesuai dengan kriteria explore-nya yang tadinya di list, yang tadinya masuk ke list, terus ternyata saham ini sudah tidak sesuai dengan kriteria explore-nya. Berarti dikeluarkan dari list. Nah, si QT Chartbot juga akan kasih tahu kita dengan notifnya itu remove. Nah, ini kalau ada new berarti ada yang masuk, remove berarti ada yang dikeluarin. Ini akan si QT Chartbot akan aktif kasih tahu kita tentang update dari ekspor ini selama market lagi jalan. Jadi ini backup yang sangat membantu sekali. Waduh, boros perkataannya ya. Backup yang sangat membantu selagi kita itu liatin running trade. Jadi kita sambil liatin running trade, ada notif di QT Chartbot, wah notif, kita lihat wah ERA. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, untuk yang sekarang ini yang setelah penutupan hari Jumat kemarin, XPACCS weekly, saham-saham yang minggu kemarin itu akumnya spike, akum histogramnya di atas rata-rata weekly. Yang pertama ada Akra. Oke, kita cek dulu. Oke, ini akum histogramnya di atas average weekly. Terus harganya ya kita sama-sama tahu harganya downtrend, tapi ini candlenya cukup ada perlawanan dari si pasukan bull setelah pagi-pagi turun, dan ini membentuk doji lah kurang lebih ya. Ya bodinya ada ditutup di atas harga pembukaan, sedikit di atas harga pembukaan, tapi bodinya kecil, cenderung ke doji candlenya. Nah, ini kayak gini ini bisa aja besok diperhatikan karena harga si candlenya sudah mulai berada di atas moving average 50, tapi kita lihat ini moving average 20 sorry. Moving average 20-nya masih mengarah turun. Jadi tunggu dia mengarah naik dan ada pola-pola yang terbentuk. Misalkan harga masih tidak bergerak jauh dari range inside bar ini, misalkan kayak gitu, terus harganya breakout, itu bisa ikutan dengan catatan fast trade. Kalau yang kayak gini ini istilahnya nyopet lah ya, nyopet cut loss kalau turun ke bawah, misalnya cut loss kalau turun ke bawah 17.90 misalnya seperti itu, dan harus tega cut loss. Kalau nggak tega cut loss malah pengennya fast trade malah terjebak, bahaya sekali. Nah seperti ini itu mungkin besok bisa diperhatikan dengan catatan kondisinya masih memenuhi. Oke, Akra mungkin besok Senin bisa diperhatikan lah ya. BTPS sih saya cenderung skip dulu aja sih. Saya lebih seneng kalau dia nyampe area 3000 dulu lah. Karena ya pertama di kondisi yang market seperti ini, kita lihat market dari time frame yang lebih gede dulu. Tujuannya supaya kita lebih clear lihat trennya, jadi nggak terjebak dengan tren-tren atau ayunan-ayunan yang sifatnya itu kalau misalnya naik ternyata itu cuman rebound atau dead cat bounce doang, seperti itu.
Nah ini area yang kemungkinan jadi area support cukup kuat di area 3000 2800-an. Jadi saya lebih seneng kalau BTPS nyampe situ dulu sih sebenarnya. Kalau akumnya beberapa minggu ini big playernya ketangkep dominan aksi akumulasi. Ya yang minat ke BTPS bisa diperhatikan. Terus bull sih saya cenderung skip lah ya di mas, skip Excel. Oke, kita lihat ke time frame gede dulu. Ini ada harga terendah di tahun 2018 1710. Dan kemarin, minggu kemarin, harganya sudah mulai tes area harga-harga terendah di tahun 2018. Terus ini di time frame daily itu candlenya membentuk small body candle dengan shadow atas bawah cenderung lebih panjang daripada bodinya. Artinya ini lebih ke situasinya lebih ke wait and see kalau lihat di time frame di daily. Dan kalau kita lihat akumnya minggu kemarin itu dominan aksi akumulasi, dan akumnya juga akum lainnya juga masih uptrend sejak November. Terus kalau misalnya minat di Excel, pengen nyopet-nyopet bisa ke time frame yang lebih kecil, misalkan 15 menit atau mungkin 5 menit. Nah ini di 15 menit ada double bottom yang terbentuk. Mungkin aja kalau misalnya breakout neckline-nya breakout 1880 ada dilanjutin rebound, mungkin aja. Tapi yang jelas kondisi-kondisi yang seperti ini saya lebih seneng kalau candlenya itu stay di atas moving average 20 dulu. Tujuannya biar lebih enak aja membacanya. Lebih enak aja ngebacanya karena kita tahu kalau misalnya seperti ini sudah stay di atas moving average 20, oke, kita standby. Kalau naik ke atas 2200 beli, kalau nggak naik ke atas 2200 ya nggak beli. Ya ternyata nggak naik ke atas 2200 ya udah nggak beli. Seperti itulah kira-kira. Terus setelah Excel apa ya? ICBP. Sebenarnya kalau kita lihat ke time frame gede, trennya itu masih bagus sih CBP, masih bullishnya masih terjaga. Dan ya meskipun kalau ini di time frame monthly, swing higher high terakhir itu ya nggak terlalu panjang sih ya, cuman swingnya masih konsisten higher high dan higher low, dan sampai sekarang ini belum ada lower low yang terbentuk, jadi trennya masih cukup terjaga. Dan kalau misalnya nih ya average 100. Nah ini di weekly chart itu candlenya lagi membal-membal di area moving average 100. Ya lagi memang bullishnya masih terjaga. Cuman kalau kita geser ke time frame daily itu agak susah cari harga belinya karena ya lumayan banyak gap-gapnya juga. Nah seperti itulah si ICBP. Jadi bisa diperhatikan kemungkinan area-area support. Kalau misalnya ini ternyata masih turun, itu kemungkinan area 9.000 atau 8.000 gede, 8.000 something mendekati 9.000 lah maksudnya. Itu bisa jadi kemungkinan bisa jadi area support yang lumayan. Tapi kalau ini bertahan aja di sini dan akumnya ini nanjak loh, big playernya masih dominan aksi akumulasi, ada kemungkinan nerusin uptrendnya. Mengingat ini si ICBP consumer ya, termasuk termasuk salah satu yang defense juga. Jadi ya cukup menarik, tinggal pilih aja area belinya. Dan diingat kondisi sekarang lebih baik hindari dulu pemakaian hutang. Terus apalagi itik saya biasanya skip, KF biasanya saya skip, tapi kali ini agak menarik mengingat kekacauan kali ini terjadi karena suatu penyakit. Ya ini kemungkinan
sektor-sektor medikal seperti ini mungkin bisa diperhatikan. Mungkin bisa diperhatikan mengingat ini kalau lihat chartnya juga si KAEF ya, KF ini harganya itu lagi tes area harga terendah tahun 2015, dimana tahun 2015 itu marketnya juga bearish. Nah, area-area harga ini itu juga bisa dibilang ini adalah area resisten dulunya di tahun 2012 yang kemudian di breakout, dan area supportnya yang cukup kuat lagi sebenarnya di bawahnya si 400-an ya, di bawah 500, 400 gede lah itu. Dan sekarang ini di monthly chart candlenya masih inside bar pattern. Oke, kita lihat weekly chart. Weekly chart sudah ada higher low. Memang akumnya masih di weekly, masih minggu kemarin akum histogramnya hijau, dan ini akumnya juga masih belum nanjak di daily. Saya yang seperti ini saya lebih seneng kalau dia sudah belok atau dia sudah cenderung berada di atas moving average 20 di time frame daily minimal. Oke, seperti itu sih KF. Itu menurut saya. Terus LPPF skip aja lah ya, itu bearish. Skip aja deh. MDKA ya sempat jadi favorit karena gold yang kemarin naik kenceng ya. Terus di minggu seminggu kemarin ini goldnya koreksi setelah nyentuh area 1700 maaf, 1700, kemudian langsung koreksi lumayan dalam koreksinya ya, nggak dalam banget sih kalau dibanding dari naiknya. Terus si MDK ini kalau kita lihat dari weekly lah, itu kemarin memang sempat bikin higher high, sempat naik ke atas 1300. High sebelumnya ini berapa sih high? Sebelumnya 1335. Sempat naik ke atas 1335 tapi nggak sanggup bertahan di atas 1335. Terus koreksi lagi. Nah, anggap aja sideways dari ya 985 sampai 1385 lah. Jadi kemungkinan area supportnya itu ada di area 1985, dan area-area low kemarin sih dibuka langsung reject bawah sih ya. Area low kemarin itu adalah area bisa dibilang kalau misalnya ini dianggap sideways, ini ya sudah mulai masuk area mendekati area support, area belinya kalau mau manfaatin sideways-nya gitu. Dan akumnya juga masih nanjak. Terus kalau misalnya lihat ke time frame kecil, ya sayangnya di pas tutupan sih ya ditarik. Ini jam berapa? Iya, pas closing dia ditarik, jadi agak jadi lebih susah ambilnya. Nah, kalau seperti ini yang minat dengan MDKA bisa diperhatikan kalau besok Senin itu harganya atau candlenya masih sideways bertahan di atas moving average 20, ya sudah. Kalau lanjut rebound bisa diikutin, kalau nggak lanjut ya biarin gitu. Mengingat ini area support yang kelihatan cukup signifikan itu di area 1000-an, 1985 lah. 1000 sampai 985. Oke. Next, MNCN ini ya kemarin tutupan bawah sih ya. Ya memang minggu kemarin big playernya dominan aksi akumulasi, akumnya spike, akum histogramnya hijau di atas rata-rata. Tapi ya tunggu rebound aja. Terus POLL skip lah ya.
Sido. Sido ini ya Sido lah, seperti itu, lagi bullish dan lain-lain dan seterusnya. Ini juga kalau misalnya lihat di time frame gede cenderung sideways lah, anggap aja range sidewaysnya 1095 1355 seperti itu. Terus apa lagi, SSMS. Oke, kita buka aja lah. Banyak shadownya saya kurang suka. Skip lah ya. UNTR. Oke, seminggu ini big playernya dominan aksi akumulasi. Ya lebih ke trading jangka pendek aja sih kalau misalnya ada tanda-tanda rebound. Untuk besok ya dilihat-lihat aja. Kalau misalnya lanjut rebound ya dicari strategi yang paling bagus lah. Lihat besok lah intinya. Oke. Itu dari saya. Dan kalau kalian ingin berlangganan data akum, caranya gampang banget. Tinggal kontak aja kontak person yang ada di deskripsi. Terus kalau ingin pakai QT Chartbot, caranya juga gampang banget. Cari aja di Telegram Messenger kalian @QT Chartbot. Terus tinggal diklik start, terus tinggal ketik /help buat cari tahu apa aja yang bisa dilakukan dan bisa di request di QT Chartbot. Seperti itu. Ini semua yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request ke QT Chartbot. Gratis selama 7 hari untuk pemakaian pertama bagi yang belum pernah sama sekali pakai QT Chartbot. Oke. Itu dulu dari saya. Diingat safety first. Untuk kondisi market kali ini prioritasnya adalah mengamankan peluru yang ada supaya bisa nembak lagi ketika marketnya sudah kembali membaik, atau paling enggak supaya bisa nembak lagi ketika saham-saham inceran kalian itu sampai ke harga-harga yang kalian incer juga. Jangan sampai ketika lagi incer BCA nih di harga 26.000 ternyata udah nggak ada cash. Kan nyesek ya. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya dan bye-bye.